Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Farah Tanzila Ramadhani Rohimat, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Angkatan 22 Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada video ini saya akan membahas bagaimana saya memilih topik penelitian, mencari dan meresum referensi secara valid, serta menjelaskan metodologi penelitian yang saya gunakan. Langsung saja, topik penelitian saya adalah visualisasi data perilaku digital mahasiswa dalam penggunaan internet untuk kegiatan akademik dan non-akademik dengan K-means dan decision tree. Alasan saya memilih topik ini adalah karena tingginya penggunaan internet oleh mahasiswa, namun belum banyak yang memahami pola perilaku digital mereka. Dengan visualisasi data dan algoritma machine learning dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan berdasarkan bukti nyata dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, sehingga hasil analisis menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan riset yang belum banyak menggabungkan K-means, decision tree, dan visualisasi data. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memvisualisasikan pola penggunaan internet mahasiswa, lalu mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola penggunaan internet dengan K-means, dan memprediksi kecenderungan perilaku digital dengan decision tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik pencarian dan resume referensi. Yang pertama yaitu saya mendaftar di keanggotaan Perpusnas. Jadi saya sudah aktif menjadi anggota Perpusnas sejak 27 April 2025. Sehingga saya bisa mengakses jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Lalu di sini saya menggunakan teknik pencarian referensi berdasarkan kata kunci. Kata kunci yang saya gunakan itu seperti student digital behavior, lalu K-means clustering education, dan decision tree internet usage. Nah, di sini juga saya menggunakan AI tools seperti ChatGPT dan Syspace untuk meringkas artikel atau jurnal yang sudah saya temukan. Nah, di sini prompt yang saya gunakan yaitu seperti apa masalah utama yang diangkat dalam artikel ini, lalu jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, serta apa kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Nah, lalu saya juga memverifikasi kembali hasil resum dengan membaca manual artikel atau jurnal yang sudah saya temukan agar valid. Nah, lalu di sini juga saya menggunakan teknik tambahan yaitu backward citation atau menelusuri daftar pustaka. Di sini saya gunakan dengan cara membaca daftar pustaka dari artikel utama yang sudah saya dapatkan. Biasanya referensi di bagian akhir artikel mencantumkan jurnal-jurnal penting yang menjadi alasan landasan teoritis atau metodologis. Nah, dari situ saya telusuri satu persatu sumber yang mereka pakai, lalu mencari dan membaca sumber artikelnya jika relevan. Lalu saya juga menggunakan fitur Cited by di Google Scholar. Jadi fitur ini tuh setelah saya menemukan satu artikel yang sangat relevan, saya klik fitur Cited by di Google Scholar. Fitur ini akan menampilkan daftar artikel lain yang telah mengutip artikel tersebut di penelitian mereka. Nah, kenapa sih saya menggunakan backward citation dan cited by? Karena nggak semua artikel bisa ditemukan hanya dengan pencarian kata kunci. Jadi teknik ini lebih strategis dan efisien karena membantu memperkuat landasan teori dan tinjauan pustaka dengan artikel-artikel yang saling terkait. Nah, lalu juga saya membuat mapping artikel menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk mengelola dan menganalisis referensi secara sistematis. Mapping ini berfungsi untuk mencatat dan merangkum poin-poin penting dari setiap artikel yang saya baca, sehingga saya lebih mudah membandingkan dan menyesuaikan dengan fokus penelitian saya. Nah, ini contohnya di sini saya membuat kolom-kolom seperti judul, lalu penulis, tahun, sumber, tujuan penelitian, metodologi, hasil temuan, lalu link artikelnya, lalu catatan tambahan dan terindeks apa saja. Di sini kebanyakan saya menggunakan jurnal nasional, tetapi ada salah satu yang menurut saya jurnal internasional karena berbahasa Inggris. Tapi setelah saya cari tahu lebih lanjut, jurnal tersebut bukan termasuk jurnal internasional bereputasi seperti Scopus atau Web of Science, melainkan jurnal nasional terakreditasi atau terindeks yang dapat diakses secara internasional dan sudah terafiliasi Perpusnas, karena dapat diakses melalui platform seperti Neliti yang merupakan repositori publikasi ilmiah Indonesia dan sering digunakan oleh Perpusnas sebagai sumber referensi. Jadi saya belum bisa mastiin ini
jurnal internasional atau jurnal nasional. Nah, lalu di sini juga saya menggunakan manajemen referensi dengan Mendeley. Jadi untuk mengelola referensi dalam penyusunan proposal ini, saya menggunakan Mendeley Reference Manager, yaitu aplikasi gratis yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan peneliti untuk menyimpan, mengorganisasi, serta membuat kutipan dari daftar pustaka secara otomatis. Nah, di sini saya mengimpor artikel. Jadi, artikel atau jurnal yang sudah saya unduh, saya impor ke dalam Mendeley. Lalu Mendeley akan membaca metadatanya secara otomatis. Nah, lalu saya akan mengelompokkan artikel ke dalam satu folder yang saya beri nama proposal Metopen. Nah, lalu saya juga akan menambahkan metadata manual karena Mendeley ini terkadang tidak terbaca otomatis metadatanya, jadi saya mengedit informasinya secara manual agar semua data lengkap dan akurat seperti judul, tahun, volume, lalu author. Lalu saya juga menambahkan catatan dan highlight di Mendeley. Saya gunakan untuk menandai bagian penting dari artikel seperti tujuan penelitian, metodologi, dan hasil utama. Lalu saya juga menggunakan fitur sitasi otomatis di Microsoft Word. Jadi saya menginstal plugin Mendeley di Word. Lalu saya langsung menyisipkan kutipan dari artikel yang tersimpan hanya dengan mengklik tombol Insert Citation. Setelah selesai menulis, saya juga menggunakan fitur Insert Bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis dengan format APA7 Edition. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Nah, pada tahap ini, saya menyusun rancangan metodologi sebagai pedoman awal sebelum melakukan penelitian lapangan. Saya akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data numerik dan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatannya bersifat deskriptif dan eksploratif. Deskriptif untuk menggambarkan perilaku penggunaan internet mahasiswa secara sistematis, faktual, dan akurat. Lalu eksploratif digunakan untuk menyelidiki pola atau struktur tersembunyi dalam data, khususnya melalui teknik machine learning seperti K-means dan decision tree. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian direncanakan di Universitas Muhammadiyah Bandung karena merupakan tempat studi peneliti dan memiliki akses langsung ke responden. Waktu pelaksanaannya dirancang pada semester genap tahun akademik 2024-2025, yaitu sekitar bulan Mei sampai Juli 2025 dengan menyesuaikan jadwal akademik dan waktu distribusi kuesioner. Lalu untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Bandung. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden dengan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif lalu aktif menggunakan internet untuk kegiatan akademik dan non-akademik. Target jumlah sampelnya adalah 100 mahasiswa yang dianggap representatif untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik dan eksploratif. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya di sini ada dua metode utama. Yang pertama yaitu kuesioner online, disusun dalam bentuk Google Form menggunakan skala Likert 4 poin tanpa nilai netral karena untuk mendorong responden memilih kecenderungan sikap yang jelas. Misalnya sangat tidak setuju sampai sangat setuju, jadi tidak ada nilai netral di sini. Lalu untuk studi dokumentasinya di sini mengumpulkan data sekunder seperti laporan penggunaan internet kampus dan referensi dari jurnal atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Lalu untuk teknik analisis datanya di sini data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pra pemrosesan data. Di sini meliputi pembersihan data atau data cleaning, lalu normalisasi, lalu data transformasi untuk menyiapkan data dalam format yang sesuai dengan analisis machine learning. Lalu visualisasi data di sini dilakukan dalam bentuk grafik batang, heat map, dan diagram distribusi agar pola perilaku mahasiswa mudah dipahami secara visual. Lalu untuk K-means clustering digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan perilaku digital. Teknik ini tidak membutuhkan label awal atau unsupervised learning, cocok untuk eksplorasi data. Lalu decision tree-nya digunakan untuk memprediksi kecenderungan perilaku mahasiswa berdasarkan variabel-variabel seperti frekuensi dan tujuan penggunaan internet. Hasil decision tree berbentuk pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan.
Lalu di sini untuk tools dan teknologinya menggunakan Microsoft Excel dan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library seperti Pandas untuk pengolahan data tabular, lalu Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data, serta Scikit-learn untuk implementasi K-means dan decision tree. Nah, di sini untuk instrumen penelitiannya, instrumen utamanya adalah kuesioner yang dirancang berdasarkan indikator dari studi literatur terdahulu mengenai perilaku digital dan literasi digital mahasiswa. Lalu kuesioner akan diuji validitas isinya melalui masukan dari dosen pembimbing dan pakar. Lalu validitas konstruknya menggunakan uji korelasi antar item dan reliabilitasnya dengan menghitung nilai Cronbach alpha. Untuk dikatakan reliable ini standarnya bernilai lebih dari 0,70%. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang pemilihan topik, strategi dan peringkasan referensi, serta rencana metodologi dalam proposal penelitian ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya berharap apa yang telah saya berikan dapat memberikan gambaran dan inspirasi dalam memahami proses penyusunan proposal penelitian secara lebih terarah dan sistematis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.